Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke modul kedua ya. Sebelum masuk ke cara pengeditannya, saya kembali akan membahas masalah menu yang tersedia di Sony Vegas Pro 12. Ada file, ada edit, ada view, ada insert, ada tool, ada option. Yang paling penting di sini adalah file yang seperti kita bahas kemarin. Dengan mengklik new, kita membuat satu pekerjaan baru ya. Bisa kita setel di sini agar nanti pas dibuka dia kembali ini ya. Seperti setelan ini ya. Kita pakai aja di sini di template video tab ya. Pilihannya template, kita ambil saja yang ringan ya. HD 720 ini 60p. Situ ini dinonkan saja, di off semuanya, ini masuk ke 29 ya. 970 NTSC. Ini FPS-nya ya, ini FPS ya. Ini di off kan saja. Ini 8. Nah, ini untuk dasar, nanti kita selanjutnya saja untuk pengembangan di sini. Sini ambil preview, ditentang aja. Ini juga agar semua setelan ini setiap memulai dia setelan yang sama. Klik OK ya untuk di new. Bisa juga new-nya di sini nih. Ada di ini barnya yang ini, ada, diklik aja. Nah, dia langsung baru nanti ya. Habis itu ada save. Seperti biasa sebelum bekerja kita harus memulai save ini ya, agar nanti kalau tiba-tiba listrik padam kita nggak kewalahan. Oke, saya masuk di hasil belajar atau apa ya, belajar ya. Hasil belajar nanti kita tulis aja Kiki belajar 1 editing. Oke, di save. Di sini nanti juga ada render, tapi belum aktif karena kita belum melakukan pengeditan di timeline ini, belum ada track di sini. Setelah itu ada edit. Ini nanti buat seperti biasa ya, diunduh sama Redo. Ada view. Ini view ini hati-hati, jangan sampai salah pencet ya, nanti nggak bisa muncul. Ini toolbarnya, ini menampilkan toolbar di sini. Ada juga video preview, nanti hilang kalau tidak dicentang, makanya kita centang lagi ya. Video preview, ada insert ya, ada insert, ada tool. Nanti di sini ada pengembangan lebih lanjut. Di sini ada option. Kita langsung ke preference-nya. Di tab ini, di general ini sudah dicentang semua secara otomatis ya. Berisi apa saja yang ada dalam sini. Lalu kita beralih ke videonya di sini ya, di dynamic RAM-nya kita pencet ya, nilai 0 saja di sini karena saya sudah setel. Teman-teman nanti biasanya ada 200 gitu. Tapi dibikin aja 0 semua ya. Nanti di apply. Lalu tekan OK. Setelah itu kita mungkin bisa langsung memulai ya. Karena nanti apa yang ada di sini sembari langsung kita akan tahu bersama proses pengeditannya. Oke, kita masuk di mode pengeditan file ya. Kita mulai pekerjaan baru. Kita klik ini ya, new file, import, ada media seperti biasa, futek-futek yang mau kita masukkan dalam pengeditan ya. Kita ulangi, file, import, media. Di sini kita bisa pilih ya, bisa satu-satu atau bisa pilih beberapa ya. Nanti di keyboardnya tinggal dipencet shift ya,
sampai mana ya kita mau ini, nanti semuanya ke drag. Setelah ini langsung di open. Oke, ini bisa kita geser. Ini bisa digeser-geser nih ya. Nah, kalau kita mau satu-satu ya, kalau mau satu-satu tanpa ngedrag semua seperti ini, masuk semua, ini bisa ya. Pas dia kita Ctrl Z kembali ya, untuk satu-satu bisa. Kita klik bebas di luar dulu, baru kita klik di footage-nya, lalu kita tarik ke bawah teman-teman. Nah, di sini langsung tampil ya, ada dua track yang atas untuk video dan track yang bawah untuk audio ya. Ini juga berlaku pada aplikasi Premiere Pro. Oke, ini tracknya. Di sini kita bisa rubah namanya ya. Kita klik kanan, rename. Misalnya kita berbicara tentang bangunan ya. Iya. Oke, ini juga tentang bangunan karena footage ini bangunan nih. Biar nanti kita nggak bingung. Ya, kalau pekerjaan kita numpuk ya, biasanya ada bisa beberapa timeline ke atas. Ini seperti itu. Nanti kita bahas ke selanjutnya. Ini kita bahas dulu di step 1. Nah, bisa juga nanti teman-teman bisa nambahin semuanya langsung ini. Ada beberapa cara sebenarnya, cuman saya yang praktis saja, yang simple untuk digunakan dan cepat gitu. Oke ya, ulang, shift, pencet yang dari atas sampai bawah, lalu kita drag ke bawah. Oke, nah seperti inilah dia ya. Nah, ini kursor yang hitam ini ya, ini merah ini. Kalau dia seperti ini berarti dia mengaktifkan previewnya. Kalau digerakin ya gambarnya akan bergerak. Di sini kita bisa melihatnya. Di sini akan kita menggerakkannya. Ya, ingat ya. Kalau anak panahnya menghadap kiri kanan dan warna hitam berarti dia adalah kursor hidup yang menunjukkan ya gambar mana yang kita lihat ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pemotongan gambar. Ada beberapa cara. Yang manualnya, ya, misalnya kita mau memotong yang di sini, kita geser-geser ya, dimana pasnya menurut kita. Di posisi yang ini, ya, ini, kita bisa di keyboard tekan S. Nah, dia langsung terpotong ya, teman-teman. Nah, gambar yang di samping ini kalau kita tidak butuhkan, kita bisa buang dengan cara mengklik. Kita klik, oke. Kita tekan delete di keyboard, hilang dia. Itu cara yang pertama. Lalu ada cara yang kedua. Kita kembali lagi ya untuk misi belajarnya, Ctrl Z. Nah, dia kembali, Ctrl Z lagi. Nah, dia seperti itu. Untuk bisa melihat, ya, mendetailkan gambar agar kita tidak bingung ketika mengedit, kita bisa mengaktifkan ini nih, ya, zoom in time dan zoom out time. Artinya kalau zoom in time ini kita akan memperbesar gambarnya. Nah, seperti itu. Kalau di sini ya, di sudut bawah kiri ini, kalau kita mengecilkannya, ya, kalau kita mengecilkannya, dia akan kecil. Ini cara manual. Kalau dengan cara otomatis dan mempermudah, fungsi ya, ini kursor ini kan tentunya berasal dari mouse ya. Kalau kursor ya di scroll ke atas, dia akan membesar. Ya, di scroll mouse teman-teman tuh kalau ke atas dia besar. Kalau scroll ke bawah dia akan mengecil. Oke ya. Next, kita akan memotong dengan cara simpel. Umpama misalnya kita memperhatikan dari sebelah kiri, ya, kita mau membutuhkan gambar yang tengah-tengah ini saja, ya, kita mau membutuhkan ini saja, lalu mungkin gambar awalannya ini adalah rusak gitu, kita mau membersihkannya,
kira-kira ya, lihat, perhatikan kursornya bergerak, gambar juga, preview juga bergerak tuh. Oke, kira-kira sebelum motor masuk, oke, ya, tempatkan mouse-nya ya di sudut paling kiri sehingga munculnya trim event start. Oke ya, kita pemotong ya dengan event permulaan gitu. Nah, cara memotongnya bagaimana? Kita akan menggeser ke kanan. Nah, itu dia. Oke, ya. Kita lepas, ya, dan bisa kita majukan lagi ke depan. Nah, agar nanti di depan sini tidak hitam, tapi terisi dengan gambar. Oleh karenanya kita akan menggesernya. Ada cara yang kedua, agar seluruh gambar ini otomatis bergabung, ya. Kita Ctrl Z dulu, teman-teman. Nah, kita pencet di auto triple ini ya, auto ripple, ya, itu belum aktif, kita aktifkan di sini ya, di bar sini dia tempatnya. Kalau kita potong seperti tadi, apa yang terjadi? Dia bergerak otomatis. Lalu pekerjaan selanjutnya kalau sudah seperti ini ya teman-teman, kita geser lagi ke dalam. Misalnya kalau gambar akhir ini tidak mau kita butuhkan atau kita mau bersihkan dari pergerakan atau shake-nya, kita seperti tadi ya, kalau di awalnya gerak ke kanan, kalau di akhir ini kita gerak ke kiri. Kira seperti itu. Nah, sekarang kita di sini coba perhatikan di previewnya ini. Ya, kalau misalnya kursornya di sini, kita akan kembalikan ya dengan cara menekan go to start ini. Kita klik. Nah, kursornya akan kembali ke sini ya. Kita ulangi. Ya, ini kursor. Posisinya di sini. Kita balikin dengan ini. Langsung dari permulaan. Nah, sekarang kita akan melihat hasil pekerjaan kita tadi ya, teman-teman. Kita dengan cara mengklik ini. Nah, itu motor masuk. Kita spasi. Oke. Atau kita menekan ini. Nah, itu dia. Selanjutnya, dengan cara yang kedua yaitu ya di keyboardnya teman-teman itu, kembali dulu dengan cara menekan spasi. Nah, menghentikan jangan spasi lagi. Nah, dia akan kembali. Tapi ketika kita tekan spasi lalu kita tekan enter, dia akan berhenti di sini. Itu fungsi spasi dan enter ya teman-teman. Oke, nanti kalau belum paham bisa diulangi ya video yang saya bikin ini. Pekerjaan kedua sama seperti tadi ya. Biasanya ada pergerakan yang enggak ini, oke, atau ada suara yang ribut, bisa kita potong. Nah, sampai kira-kira tidak ada pergerakan dan gambarnya halus yang kita mau ambil gitu. Oke. Kita lepas, kita ini caranya itu kita klik mouse, tahan sambil geser ya. Kita lepas, dia gabung. Tapi ya, karena ini gambarnya sama, saya rasa saya mau delete aja dulu nih yang footage kedua nih. Oke, caranya itu kita klik kanan di gambar ini, bisa kita delete. Atau bisa juga dengan cara ya, klik di sini, kita di keyboardnya tekan delete, sama saja. Oke ya, ke gambar yang pertama. Lalu kita gambar yang kedua. Ingat kita gerakkan kursornya. Oke, kita gerakkan kursornya. Kira-kira mana yang bagus dan tidak bergerak. Kira-kira sampai sini ya. Oke, sampai sini. Langsung aja ya. Ingat, sebelah kiri ini tandanya itu dia panahnya kiri kanan tapi ada kotak di dalamnya. Itu namanya trim event start. Oke, kita geser potong dia ke dalam. Kita drag ya. Drag tahan, lepas. Nah, dia akan seperti itu. Demikian juga yang terakhir ya, nggak apa-apa, langsung aja kita feeling ini kira-kira mana yang nggak gerak. Ya, oke. Selanjutnya ya, ini gambar kedua sudah selesai saya rasa. Gambar ketiga, kita kursor lagi, kita geser-geser. Nah, seperti ini gambar tilt.
Ya, kalau kita geser kursornya, sepertinya ini jenis gambar right pen ya. Artinya kita menoleh ke kanan. Nah, kira-kira oke, mulai bergerak di sini dia. Jadi kita potongnya di sini aja ya. Ini ingat. Ya, dengan cara tekan S bisa. Oke. Atau dengan seperti tadi lebih mudah ya. Kita geser, drag aja ke kanan. Nah, kita perhatikan gambarnya sampai mana ya dengan cara menekan di kursornya ini, teman-teman. Jangan di sini ya, tapi di sini nih. Oke. Kita lihat. Oke, diam di situ. Kira-kira kita potong. Nah, kira-kira seperti itu ya prosesnya sampai beberapa gambar di belakang ya. Bisa diulangi dengan cara yang sama. Selanjutnya teman-teman, ini video sudah penggabungan saya rasa sudah cukup. Nanti kita akan berbicara masalah bagaimana tentang audio, ini moodnya, mengaktifkannya, atau kita bisa melakukan grafisnya ya, grafik volume. Ini kebutuhan misalnya seperti biasanya tuh ketika kita mengisi suara atau bagaimana, ini volumenya bisa kita perkecil atau perbesar dengan cara klik 2 kali ya. Ya, ini kita tarik ke bawah. Tapi ini akan kita bahas selanjutnya. Nah, sekarang setelah pekerjaan kita selesai, teman-teman, kita langsung merender hasil pekerjaan kita ya. Ya. Setelah kita lakukan pengeditan, penggabungan, pemotongan, dan selanjutnya seperti yang tadi ya, di belakang-belakang sama saja. Kita langsung ke file, lalu kita masuk ke render ya, Sony Vegas ya, mode pembuatan videonya dia namanya render as ya. Kita tekan, oke, keluar ininya mode rendernya. Kita pilih ya, ada folder biasa tempat nyimpan file, namanya apa, kita klik ya, misalnya edit 1 atau gabung video. Oke, kita browse. Oke, misalnya kita mau ambil ide, terus hasil belajar misalnya kita sudah punya foldernya, diklik aja 2 kali. Nah, ini kita save ya. Oke, ini yang pertama ya untuk nama, tapi untuk jenis videonya ya, encodec apa dia, di sini kita bisa pilih satu-satu ya. Ini banyak pilihannya, tapi output kita mau MP4 ya. Jadi yang kita pilih ini ada tulisan MP4 ya. Di Sony AVC MVC kita rekomendasi ambil aja yang internet 920 atau 180 atau 1280 kali 720. Kita ambil yang kedua. Setelah proses ini kita masuk di customize template. Nah, habis itu ini nggak usah kita ganggu, langsung aja masuk ke project. Kita ambil preview, lalu kita oke. Dan ini sudah siap kita bikin satu video utuh hasil pengeditan kita. Oke, langsung aja kita render kawan-kawan. Dan enaknya di Sony Vegas ini tidak memakan waktu lama dalam merender video ya. Menghasilkan sebuah video, langsung aja lah kita tekan render. Di sini ya teman-teman bisa kita centang close the dialog box when rendering complete atau menutup percakapan ketika rendernya selesai gitu. Nah, kita centang aja, nanti pas ini selesai dia akan otomatis menghilang dengan sendirinya, dan akhirnya nanti filenya sudah jadi dan bisa kita
lihat dan pantau di folder ya yang kita simpan. Oke, setelah 100% dia akan langsung menutup dengan otomatis ya kalau pekerjaan renderingnya sudah selesai. Oke, gitu. Kalau sudah begini dia sudah bisa kita lihat dan nyatakan selesai. Oke, tadi saya lupa ya untuk men-save-nya ini. Kita save aja ulang ya. Save. Edit 1 ya. Seperti biasa menyimpan file-file yang semua jenis ya. Aplikasi rata-rata seperti ini ya, sama saja. Langsung kita save ya. Oke, demikian proses pertama. Nanti kita akan masuk ke step selanjutnya. Cuman bisa kita lihat ya dulu hasil pekerjaan kita tadi. Kita minimize aja dulu. Kita buka folder. Kita ambil di D. Kita lihat ya. Terus hasil belajar ya. Ingat foldernya. Edit 1 ya, kita langsung buka saja, klik 2 kali. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya hasilnya. Oke, edit 1 gabung video. Nah, belum kita lanjut yang lainnya nih pengeditannya. Oke, saya rasa begitu untuk video yang pertama, untuk step 1 untuk penggabungan video, untuk pemotongan dan renderingnya ya. Nanti kita bahas di audio, setelah itu teks dan opening video. Atau mungkin untuk lebih paham dan lebih menguasai dan lebih pro, bisa langsung belajar bersama di kursus Mejidana Studio di Tolo, Bali. Nomor handphonenya 085 339 10 60 87. Untuk kalian bisa mendaftar via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.